Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas teori psikologi pada puisi Sajak Putih karya Chairil Anwar. Psikologi sastra adalah suatu pendekatan yang mempertimbangkan segi-segi kejiwaan dan menyangkut batiniah manusia. Lewat tinjauan psikologi, akan tampak bahwa fungsi dan peran sastra adalah untuk menghidangkan citra manusia yang seadil-adilnya dan sehidup-hidupnya. Freud berpendapat bahwa kepribadian seorang terdiri atas 3 komponen, yakni ID, ego, dan superego. ID merupakan komponen kepribadian yang primitif, instinktif, atau berusaha untuk memenuhi kepuasan insting dan rahim tempat ego dan superego berkembang. ID berorientasi pada prinsip kesenangan. ID merupakan sumber energi psikis, yakni sumber insting kehidupan atau dorongan-dorongan biologis dan insting kematian atau insting agresif yang menggerakkan tingkah laku. ID merupakan proses primer yang bersifat primitif, tidak logis, tidak rasional, dan orientasinya bersifat fantasi atau maya. Ego merupakan manajer kepribadian yang membuat keputusan tentang insting-insting mana yang akan dipuaskan dan bagaimana caranya. Ego merupakan sistem kepribadian yang terorganisasi, rasional, dan berorientasi kepada prinsip realitas. Peranan utama ego yaitu sebagai mediator atau menjembatani antara ID dengan kondisi lingkungan atau dunia luar yang diharapkan. Ego dibimbing oleh prinsip realitas yang bertujuan mencegah terjadinya ketegangan hingga ditemukan suatu objek yang cocok untuk pemuasan dorongan ID. Dalam kehidupan psikis, superego mempunyai fungsi 1. Merintangi dorongan-dorongan ID, terutama dorongan seksual dan agresif, karena dalam perwujudannya sangat dikutuk oleh masyarakat. 2. Mendorong ego untuk menggantikan tujuan-tujuan realistik dengan tujuan-tujuan moralistik. Dan 3. Mengejar kesempurnaan atau perfection. Bersandar pada tari warna pelangi, kau depanku bertudung sutra senja. Di hitam matamu kembang mawar dan melati, harum rambutmu mengalun bergelut senda. Sepi menyanyi, malam dalam mendoa tiba, meriak muka air kolam jiwa. Dan dalam dadaku memerdu sendu, menarik seluruh aku. Hidup dari hidupku, pintu terbuka. Selama matamu bagiku menengadah, selama kau darah mengalir dari luka. Antara kita mati datang tidak membelah. Puisi berjudul Sajak Putih karya Chairil Anwar tersebut terdiri atas 3 bait, dan tiap bait terdiri atas 4 baris. Tiap bait puisi tersebut sangat mengutamakan persajakan atau unsur bunyi akhir. Persajakan akhir tersebut bertujuan untuk menghasilkan efek irama dan estetika atau keindahan puisi, sehingga puisi berjudul Sajak Putih memiliki daya estetika sangat kuat. Dalam konteks persajakan tersebut, menurut teori Freud, tidak hanya sekedar untuk keindahan, tetapi merupakan pengungkapan emosi atau jiwa penyair yang tertekan. Tertekan dalam konteks puisi Sajak Putih tersebut ialah tertekan rasa cinta penyair kepada kekasihnya, sebagaimana diungkapkan sang penyair pada bait kedua. Sepi menyanyi, malam dalam mendoa tiba, meriak muka air kolam jiwa, dan dalam dadaku memerdu lagu, menarik menari seluruh aku.
Ketertekanan atau terrepresi dalam istilah psikoanalisa terlukiskan secara jelas dan kuat dalam baris-baris bait dua tersebut, terutama pada baris sepi menyanyi malam dalam mendoa, merupakan suatu malam yang di tingkat kesepiannya begitu sempurna sehingga sangat sepi atau diam atau khusyuk, sebagaimana waktu tengah malam untuk berdoa tiba. Ketertekanan inilah yang mengantarkan alam bawah sadar muncul dalam baris meriak muka air kolam jiwa. Mengenai imajiner dalam penciptaan puisi Sajak Putih karya Chairil Anwar yang penuh simbolik, sejalan dengan teori ketaksadaran Freud. Selden mengungkapkan, baik imajiner maupun yang simbolik yang membentuk wacana sastra atau puisi, merupakan aktualisasi kehendak atau penyair yang menggelinding dalam rantai penanda. Rantai penanda yang diwujudkan melalui kata-kata. Hal ini merupakan perintah ketidaksadaran. Ketidaksadaran yang bekerja dalam penggantian dan penukaran metaforik dan metonimik yang menghindarkan diri dari kesadaran, tetapi menampakkan dirinya dalam mimpi, lelucon, dan seni. Puisi Chairil Anwar berjudul Sajak Putih tersebut dapat dikategorikan sebagai puisi prismatis, yakni puisi yang mengandalkan pemakaian kata-kata dalam bentuk simbol atau kias, puisi yang sulit dipahami. Dalam proses penulisannya memanfaatkan alam tak sadar. Hal ini disebabkan melalui kekuatan alam tak sadar seorang penulis dapat melakukan penyimpangan, ambivalensi, penggeseran, dan penyensoran.